Assalamualaikum guys, ini konten pertamaku. Aku akan menjelaskan materi tentang ilmu komunikasi. Sebelum saya memulai materi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Faisal Madani dengan NIM 230104030265. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Banjarmasin. Tugas ini untuk mengisi nilai UTS saya dari dosen pengampu saya, yaitu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Baik, mari kita memasuki sesi materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu komunikasi. Terus yang kedua ada proses komunikasi. Terus yang ketiga ada sejarah dan perkembangan komunikasi. Yang keempat, prinsip komunikasi umum dan islami. Yang kelima, ada model-model komunikasi. Yang keenam, jenis bidang dan konteks komunikasi. Di sana ada pembagian-pembagian yang akan dibaca dengan slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah bidang studi yang mempelajari tentang proses, teori, teknik, dan efek komunikasi dalam berbagai konteks. Ilmu komunikasi merupakan bidang studi yang lintas disiplin karena terhubung dengan berbagai bidang lain seperti teori sosial, psikologi, budaya, teknologi, dan linguistik. Secara singkat, ilmu komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak komunikator kepada pihak lain atau komunikan melalui media tertentu dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu. Upaya sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Suatu penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat sama persepsi atau arti antara komunikator dan komunikan. Ilmu komunikasi merupakan bidang studi lintas disiplin yang terhubung dengan berbagai bidang lain seperti teori sosial, psikologi, budaya, teknologi, linguistik. Yang selanjutnya ada ruang lingkup ilmu komunikasi. Komunikasi memiliki ruang lingkup yang luas seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi sendiri dan pengembangan ilmu-ilmu lainnya. Di sini terpampang jelas bahwa ada ruang lingkup yang ada di ilmu komunikasi. Silahkan Anda membaca dengan jelas. Adapun hakikat komunikasi adalah sebuah proses pernyataan antara manusia di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam istilah komunikasi, terdapat pesan atau message, orang yang memberi pesan atau komunikator, dan orang yang menerima pernyataan atau komunikan. Komunikasi juga berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Selain itu, pesan dalam komunikasi memiliki dua aspek, yakni yang pertama adalah isi pesan, the content of message, dan kedua adalah lambang atau simbol. Secara konkret, pesan adalah pikiran atau perasaan, sementara lambang adalah bahasa. Namun perlu kita melihat hal tersebut dari sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Baik, yang selanjutnya ada urgensi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Di era modern ini, dakwah dihadapi dengan berbagai tantangan baru. Masyarakat semakin kritis dan beragam, sehingga penyampaian pesan dakwah perlu dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan tepat sasaran. Disinilah ilmu komunikasi berperan penting. Urgensi ilmu komunikasi dalam dakwah yaitu memahami khalayak, adalah ilmu komunikasi membantu para dai untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan budaya khalayak sasarannya. Dengan pemahaman yang baik, dai dapat menyesuaikan
pesan dan metode dakwahnya agar lebih efektif dan mudah diterima oleh khalayak. Yang kedua, urgensinya yaitu mengembangkan pesan dakwah. Penjelasannya, ilmu komunikasi memberikan kerangka kerja untuk merumuskan pesan dakwah yang jelas, ringkas, menarik, dan mudah dipahami. Dai dapat menggunakan berbagai teknik komunikasi seperti storytelling, humor, dan contoh untuk menyampaikan pesannya dengan lebih efektif. Yang ketiga, memilih media dakwah yang tepat. Ilmu komunikasi membantu dai dalam memahami media dakwah yang tepat untuk menjangkau khalayak sasarannya. Media dakwah yang dapat digunakan antara lain media massa, media sosial, dan media tradisional. Yang terakhir ada mengevaluasi efektivitas dakwah. Ilmu komunikasi menyediakan alat dan metode untuk mengevaluasi efektivitas dakwah. Dengan evaluasi, dai dapat mengetahui apakah pesannya telah diterima dan dipahami dengan baik oleh khalayak, dan apakah dakwahnya telah mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya ada relasi. Ilmu komunikasi dan ilmu dakwah memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Ilmu komunikasi dapat membantu para dai untuk memahami bagaimana komunikan menerima pesan dakwah dan bagaimana mereka dapat terpengaruh oleh peran tersebut. Terpengaruh oleh pesan tersebut. Ilmu dakwah dapat memberikan landasan moral dan etika bagi praktek komunikasi, sehingga komunikasi dapat digunakan untuk tujuan yang mulia dan bermanfaat bagi umat manusia. Tujuannya, ilmu komunikasi memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, sedangkan ilmu dakwah memiliki tujuan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tujuannya berbeda, keduanya sama-sama bertujuan untuk membawa manfaat bagi manusia. Baik ilmu komunikasi maupun ilmu dakwah menggunakan proses komunikasi yang sama, yaitu penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media. Namun, dalam ilmu dakwah, pesan yang disampaikan adalah pesan agama Islam, dan medianya dapat berupa media apapun yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Baik ilmu komunikasi maupun ilmu dakwah ingin mencapai efek yang positif pada khalayak. Dalam ilmu komunikasi, efek yang diharapkan adalah perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku khalayak. Sedangkan dalam ilmu dakwah, efek yang diharapkan adalah perubahan keimanan dan ketakwaan khalayak. Baik, yang selanjutnya adalah proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi terdapat model komunikasi yang terbagi menjadi 3, yaitu model Lewis-Cell yang sering disebut model sederhana yang berfokus pada elemen kunci komunikasi dengan 5 pertanyaan. Apa saja itu? Siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Yang kedua, ada model Shannon atau Weaver. Model ini melihat komunikasi sebagai proses teknis pengiriman informasi dengan elemen seperti sumber informasi, pemancar, penerima, dan gangguan yang dapat mempengaruhi pesan. Yang ketiga ada model Scrum. Model ini menekankan sifat komunikasi 2 arah yang dinamis. Pengirim dan penerima sama-sama berperan mengodekan dan mendekodekan pesan. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masing-masing individu turut mempengaruhi pemahaman pesan. Selanjutnya ada elemen komunikasi. Komunikator atau sumber. Pihak yang menyampaikan pesan bisa berupa individu atau kelompok. Komunikator harus memiliki tujuan yang jelas dalam menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan atau isi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa informasi, ide, perasaan, atau instruksi. Pesan harus dirumuskan dengan baik agar mudah dipahami oleh komunikan. Yang ketiga ada media. Saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media dapat berupa komunikasi verbal atau lisan, atau nonverbal atau tertulis, gerak tubuh, ekspresi wajah.
Selain itu, media juga berupa teknologi seperti telepon, email, media sosial, dan lain-lain. Pemilihan media dapat tergantung pada jenis pesan, komunikasi, dan situasi. Yang keempat ada komunikan atau penerima. Pihak yang menerima pesan dari komunikan harus siap menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Pemahaman komunikan terhadap pesan yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang kedua ada efek atau dampak, pengaruh atau hasil yang diharapkan oleh komunikator setelah komunikan menerima pesan. Efek bisa berupa perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku komunikan. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan komunikasi. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan adalah komunikasi primitif. Komunikasi primitif adalah cara berkomunikasi yang dilakukan manusia pada zaman prasejarah dan awal peradaban. Karena keterbatasan teknologi dan perkembangan kognitif, komunikasi primitif cenderung sederhana dan mengandalkan indera serta kemampuan fisik dasar manusia. Berikut ciri-ciri komunikasi primitif. Yang pertama ada nonverbal. Komunikasi lebih banyak menggunakan ekspresi tubuh, gerakan tangan, isyarat, dan mimik wajah untuk menyampaikan pesan. Yang kedua ada suara. Menggunakan suara seperti teriakan, hentakan, dan ritme tertentu untuk menyampaikan pesan jarak jauh atau sebagai peringatan bahaya. Yang pertama ada teriakan. Yang kedua ada hentakan. Yang ketiga ada ritme tertentu. Yang ketiga ada gambar atau lukisan pada dinding gua atau pahatan pada batu menjadi media untuk menyampaikan pesan berupa pengalaman berburu, keberadaan binatang buruan, atau ritual keagamaan. Yang ketiga adalah ada alat sederhana. Beberapa alat sederhana seperti trompet buatan dari kayu atau kulit binatang mungkin sudah digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Tingkatan yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan kepada orang lain melalui bahasa tertulis. Berbeda dengan komunikasi lisan menggunakan suara dan bahasa tubuh. Komunikasi tertulis hanya mengandalkan kata-kata yang tersusun rapi. Contohnya zaman baheula atau bahari atau dahulu orang berpacaran menggunakan surat menyurat. Nah, itu adalah komunikasi tertulis. Tingkatan yang ketiga yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak luas atau masyarakat umum menggunakan media massa. Contohnya adalah radio. Media massa ini menjadi perantara yang mendistribusikan pesan dari satu pihak kepada banyak orang secara serempak atau beimbai. Yang terakhir ada komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik banyak digunakan pada zaman kita sekarang. Banyak digunakan oleh anak-anak, terus ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak Gen Z lah. Komunikasi elektronik atau komunikasi elektronis adalah istilah yang luas, merujuk pada penggunaan perangkat elektronik untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain dibandingkan komunikasi tatap muka yang langsung. Komunikasi elektronik melibatkan media elektronik sebagai perantara. Contohnya handphone. Banyak minus-minus yang terjadi di zaman elektronik sekarang. Yaitu, sudah keluar dari pembahasan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah prinsip komunikasi umum dan Islami. Prinsip komunikasi umum adalah pedoman atau aturan dasar yang menjadi landasan dalam proses berkomunikasi yang efektif antara individu atau kelompok. Prinsip-prinsip ini membantu kita untuk menyampaikan pesan dengan jelas, akurat, dan mudah dipahami. Yang kedua ada prinsip komunikasi Islam. Prinsip komunikasi Islami adalah pedoman berkomunikasi yang bersumber pada ajaran Islam. Tujuannya untuk membangun komunikasi yang efektif, damai, dan membawa kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Islam atau agama yang mayoritas di Indonesia.
Selanjutnya ada model-model komunikasi. Yang pertama ada model linear. Dalam komunikasi, model linear adalah model komunikasi yang paling sederhana. Ia menggambarkan proses komunikasi sebagai arus searah atau on-way flow dari pengirim pesan ke penerima pesan. Konsep utama dari model linear adalah komunikator, pihak yang menyampaikan pesan, misalnya pembicara, penulis. Yang kedua ada komunikan, pihak yang menerima pesan, misalnya pendengar atau pembaca. Yang ketiga, pesan, informasi atau ide yang ingin disampaikan. Yang keempat ada saluran media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya udara, surat, media sosial. Yang kedua ada model interaksional. Dalam komunikasi, model interaksional merupakan model yang berfokus pada interaksi dua arah antara para partisipan komunikasi. Berbeda dengan model linear yang menggambarkan komunikasi sebagai arus searah. Model interaksional menekankan adanya timbal balik atau feedback yang dinamis antara pengirim dan penerima pesan. Konsep utama dari model interaksional adalah komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan, komunikan, pihak yang menerima pesan, informasi atau ide yang ingin disampaikan, saluran media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, umpan balik atau feedback, respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima. Yang ketiga ada model transaksional. Model transaksional adalah model yang menekankan pentingnya interaksi terus-menerus antara pengirim dan penerima pesan. Model ini memandang komunikasi sebagai proses dua arah yang dinamis dibandingkan model linear yang searah dan model interaksional yang menekankan feedback. Konsep utama dari model transaksional adalah komunikator, pihak yang menyampaikan pesan, komunikan, pihak yang menerima pesan, informasi atau ide yang ingin disampaikan, saluran media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, konteks, situasi dan kondisi yang memengaruhi komunikasi, termasuk konteks sosial, budaya, dan hubungan antar pribadi. Yang terakhir ada jenis bidang dan konteks komunikasi. Jenis komunikasi ada dua, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antara dua orang, komunikasi kelompok kecil komunitas, komunikasi dalam kelompok kecil. Kenapa di sini ada pengulangan kata? Maaf. 3 sampai 8 orang. Yang kedua ada komunikasi massa, komunikasi kepada khalayak luas melalui media komunikasi intelektual atau komunikasi antar budaya. Yang kedua ada bidang komunikasi. Yang pertama ada jurnalistik, bidang komunikasi yang fokus pada penyampaian informasi melalui media massa. Yang kedua adalah public relation, bidang komunikasi yang fokus pada membangun citra dan hubungan publik. Yang ketiga adalah periklanan, bidang komunikasi yang fokus pada mempromosikan produk atau jasa komunikasi. Yang keempat ada penyiaran, bidang komunikasi yang fokus pada produksi dan penyampaian program saran. Yang terakhir ada komunikasi politik, bidang komunikasi yang fokus pada komunikasi dalam dunia politik. Yang terakhir ada konteks komunikasi, konteks sosial budaya, norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, konteks budaya, latar belakang budaya pengirim dan penerima pesan. Yang ketiga ada konteks psikologis, kondisi mental dan emosional pengirim dan penerima pesan. Terima kasih sudah menonton konten pertama saya kali ini. Saya sangat bahagia sudah menyampaikan materi-materi yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu kita. Dan selamat ulang tahun kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Rizkia. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semoga bahagia selalu lah ya. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.